Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Desi, yaitu tetap sama yaitu tugas fikih. Nah, tugas fikih sekarang yaitu adalah tentang niat dan sholat sunnah. Nah, di situ dijelaskan disuruh membaca yaitu 5 niat dan cara sholat sunnah itu ada 5. Nah, yang pertama di sini akan saya jelaskan tentang niat dan cara sholat tarawih. Nah, niat sholat tarawih adalah usali sunatan tarawih rokataini mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, sengajaku sembahyang tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini bagaimana sih tata cara sholat tarawih seperti itu? Nah, saya jelaskan ya. Sholat tarawih memang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah di masjid. Adapun keutamaannya seperti akan mendapatkan pahala yang telah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga sholat tarawih bisa meningkatkan silaturahmi dan mendapatkan pahala ketika berjalan menuju masjid, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, artinya sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Terdapat 2 pendapat perihal jumlah rakaat saat menjalankan ibadah sholat tarawih, yakni 8 rakaat dan 20 rakaat. Meski demikian, kedua pendapat tersebut mempunyai dalil yang sama-sama kuat. Adapun tata cara sholat tarawih, adapun di sini saya jelaskan yang pertama untuk sholat tarawih mengucap niat sholat tarawih tadi sudah saya bacakan di awal, yaitu niatnya. Yang kedua niat di dalam hati saat takbiratul ihram. Nah, niat dalam hati itu dibaca pada saat takbiratul ihram. Yang ketiga mengucap takbir saat takbiratul ihram sambil niat di dalam hati. 4 membaca ta'awub dan surah al-fatihah kemudian diikuti salah satu surah dalam Al-Quran. Yang kelima rukuk, yang keenam ibtidal, yang ketujuh sujud pertama, dan yang kedelapan duduk di antara kedua sujud, yang kesembilan bangkit dari sujud kemudian mengerjakan rakaat yang kedua dengan gerakan yang sama, salam pada rakaat kedua, yang terakhir istighfar dan membaca kamaliyah. Mungkin itu tata cara tarawih. Nah, masih ada 4 sholat sunnah yang akan saya jelaskan. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yaitu apa saja. Selanjutnya itu di sini saya akan baca niat sholat sunnah tahajud dan tata caranya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Usali sunatan tahajud rakaat ini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya sengajaku sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, apa saja sih tata caranya ya? Seperti pada biasanya, yang pertama yaitu niat sholat tahajud, dan yang kedua takbiratul ihram dan dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, yang ketiga membaca surah al-fatihah, yang keempat membaca surah Al-Quran, dan yang kelima dilanjutkan dengan rukuk dan membaca doa ibtidal, yang keenam sujud dan membaca doa sujud, 7 duduk di antara 2 sujud, yang kedelapan sujud dan membaca doa sujud, yang kesembilan berdiri mengulangi gerak pertama hingga sujud terakhir, yang ke-10 tayat akhir dan membaca doanya, yang ke-11 melakukan salam. Nah, mungkin itu adalah niat dan tata cara sholat tahajud. Nah, seperti itu. Nah, sekarang akan dilanjutkan yaitu sholat sunnah selanjutnya seperti itu. Akan menjelaskan nanti selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan niat dan tata cara sholat sunnah witir. Nah, di sini saya akan membacakan niatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usali sunatan witri salasa rokataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya saya sholat witir 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, sama seperti pada umumnya sholat sunnah pada umumnya, yaitu yang pertama ya tentu saja kita akan membaca niat sholat witir dulu, yang kedua takbiratul ihram dan dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, dan yang ketiga membaca surat al-fatihah, selanjutnya membaca surah-surah pendek yang ada di Al-Quran, yang kelima dilanjutkan dengan rukuk dan membaca doa ibtidal, yang keenam sujud dan membaca doa sujud, yang ketujuh duduk di antara 2 sujud, yang kedelapan
sujud dan membaca doa sujud. Yang ke-9 tahiyat akhir dan membaca doanya. Yang ke-10 melakukan salamnya. Ya, seperti itulah tapi di sini 3 rakaat seperti sholat maghrib. Jadi seperti apa sholat maghrib, cuman kita ganti niatnya saja seperti itu. Ya, selanjutnya akan kita lanjutkan. Masih ada doa sholat sunnah lagi, nanti akan saya lanjutkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara dan niat sholat duha. Nah, di sini saya akan membacakan dulu niat sholat duha, yaitu usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, bagaimana sih tata cara sholat duha? Di sini akan saya jelaskan. Sebelum mengerjakan ibadah sunnah duha kan kita tentu saja harus mengetahui tata cara sholat duha. Adapun tata caranya seperti itu, seperti biasanya, yaitu kita membaca doa iftitah. Selanjutnya kita membaca surah Al-Fatihah, dan yang ketiga membaca satu surah dalam Al-Quran. 4 alangkah lebih baik pada rakaat pertama membaca surah Asy-Syams dan rakaat kedua membaca surah Al-Lail. Nah, yang kelima rukuk dan membaca tasbih 3 kali. Yang keenam iktidal dan membaca bacaannya. 7 sujud pertama dan membaca tasbih 3 kali. 8 duduk di antara 2 sujud dan membaca bacaannya. Dan yang ke-9 sujud kedua dan membaca tasbih 3 kali. Setelah rakaat pertama selesai, rakaat kedua dikerjakan sebagaimana tata cara sholat duha sebelumnya, namun di akhir akan dilanjutkan dengan tasyahud akhir dan salam 2 kali. Untuk umat Islam bisa mengerjakan sholat duha minimal 2 rakaat, sehingga kalian juga bisa mengerjakan sholat sunnah duha 4 rakaat ataupun lebih. Untuk tata cara sholat duha rakaat selanjutnya bisa dilakukan sama seperti sebelumnya. Nah, seperti itu tata cara sholat duha. Nah, sekarang ada satu lagi sholat sunnah yang terakhir, tungguin ya. Dan sholat sunnah yang terakhir, di sini saya akan niat dan tata cara sholat sunnah tasbih. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang 2 rakaat. Nah, di sini niatnya usolli sunnah tasbih rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi sini ada tata cara sholat sunnah tasbih. Yang pertama membaca niat, yaitu niat yang saya baca tadi. Yang kedua takbiratul ihram. Setelah membaca surah Al-Quran diteruskan dengan membaca tasbih sebanyak 15 kali, seperti yang saya akan baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, yang ketiga membaca doa iftitah dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Yang keempat membaca doa Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Yang kelima membaca surah Al-Quran dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Yang keenam rukuk dengan membaca bacaan rukuk dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Yang ketujuh iktidal dengan membaca bacaan iktidal dan dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Sujud dengan membaca bacaan sujud, terus tetap saja membaca tasbih sebanyak 10 kali. Yang ke-9 duduk di antara sujud dan membaca doa bacaannya, terus dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Yang 10 sujud kedua kali dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Yang ke-11 berdiri mengerjakan rakaat kedua, tetap mengulang bacaan seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Yang ke-12 duduk tasyahud akhir. Pada saat duduk tasyahud akhir membaca tasbih dilakukan terlebih dahulu sebelum membaca doa tasyahud akhir sebanyak 10 kali. Dan yang ke-13 salam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana niat dan tata cara sholat sunnah. Yang ada saya sebutin itu ada 5 sholat sunnah, yaitu yang pertama sholat tarawih, yang kedua sholat duha, yang ketiga witir, yang keempat ya tadi doa tahajud, dan yang terakhir ini tadi saya sholat tasbih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ibu, apabila ada kekurangan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.